Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai nanti jam 8 ya. Cuma kalau teman-teman yang udah hadir duluan, ada yang mau ditanyain, mau dikonsultasiin terkait materi yang kita eh, pelajari, ya baik yang kemarin maupun yang nanti akan kita pelajari, silahkan aja. Pak. Kalau ada boleh ditanyain, kalau nggak ada ya udah nanti kita akan tunggu sampai jam 8. Jam 8 akan kita mulai. Oke.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. eh, Pertama-tama mohon maaf ya, terpaksa di offline kan di online kan hari ini, gitu. Ya, karena satu dan lain hal. Tapi moga-moga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita, ya. Apa namanya? Sebelum nanti masuk ke dalam materinya, kalau teman-teman yang udah hadir di sini mau ada pertanyaan atau diskusi terkait sama materi-materi yang sebelumnya dulu, silahkan ya. Kalau enggak, nanti kita akan masuk ke dalam materi lanjutannya. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, hari ini kita akan bahas terkait sama ini ya, CFG dan PDA. Beberapa pekan kemarin kita udah belajar tentang bahasa bebas konteks, tentang tata bahasanya ya, CFG, context free grammar, masuk bentuk Chomsky normal formnya dan algoritma PJYK-nya, dan juga terkait sama push down automata. Jadi udah lengkap tuh komponennya. Ada bahasa, bahasa tersebut kita udah punya tata bahasanya, kita udah punya otomatanya, udah ada semua tiga-tiganya. Terus yang jadi problem sekarang apa? Nah, kita kan tahu bahwa, oh iya, kalau kita punya otomata, otomata bisa dipakai buat ngenalin bahasa. Kalau kita punya tata bahasa, juga sama. Kita bisa pakai untuk ngenalin bahasanya, kita bisa pakai untuk generate bahasanya. Seperti itu. Nah, eh, apa namanya, dua hal ini, ya, tata bahasa, CFG, sama PDA, itu harusnya kan mengenali bahasa yang sama dong. Kalau misalnya dia bisa merecognize atau dia bisa menggenerate string-string yang sama gitu. Nah, ada nggak cara untuk ngubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Di sini kita berangkat dari review dulu ya. Komponen dari konteks free grammar itu ada empat. Ada variabel, ada terminal, ada produksi, dan ada variabel awal. Komponen paling pentingnya adalah produksinya. Kenapa? Dari produksi itu kita bisa tahu komponen-komponen yang lain. Variabel awalnya apa, variabelnya apa aja, terminalnya apa aja, itu bisa kelihatan dari produksinya. Ya, meskipun bisa jadi terminal sama variabel yang dituliskan lebih, tapi nggak dipakai di produksinya gitu ya, itu bisa kita eliminasi. Nah, empat komponen. Sedangkan di push down automata itu komponennya lebih banyak. Ada 7 komponen. Ada himpunan keadaan, ada alfabet, ada stack alfabet, ya, ada fungsi transisi, starting state, starting stack, sama final step. Ada 7 komponen dari 4 sama 7. Gimana kita bisa nyamain itu? Kita lihat propertinya dulu. Apa? Kapan kedua benda tersebut kita anggap benda yang sama? Kita anggap apa namanya, dia ekivalen lah. Kalau sama persis kan enggak kan, tapi ekivalen. Artinya kita bisa pertukarkan tuh. Sebuah pushdown otomata, kita sebut PDAM, gitu ya, itu kita sebut ekivalen dengan tata bahasa bebas konteks G, ya, CFGG. Jika dan hanya jika kedua objek tersebut menghasilkan bahasa yang sama. Jadi kedua benda ini dianggap sama kalau bahasanya sama. Ya, ujung-ujungnya nanti akan balik lagi ke bahasa bebas konteksnya. Ya. Sama itu dalam artian apa? CFG-nya bisa menggenerate bahasa LG, ya, dan semua string dalam bahasa tersebut itu juga bisa direcognize oleh
PDA-nya. Jadi stringnya sama persis, nggak lebih, nggak kurang, sama persis kan. Kita tahu bahasa itu himpunan kan, himpunan dari string, himpunan dari string. Kapan dua buah himpunan kita katakan sama? Kalau yang satu adalah subhimpunan yang lainnya dan yang satu subhimpunan yang satu lagi. Jadi mereka saling apa namanya menjadi subhimpunan dari yang lainnya. Ini silakan aja nanti dicek lagi ke materi otomata atau materi matom atau review pas di awal-awal mata kuliah otomata. A subhimpunan dari B ya, dan B-nya subhimpunan dari A. Kalau dua dua aturan ini terpenuhi, maka kita bisa bilang bahwa A-nya sama dengan B. Ini juga sama. Ini himpunan, ini himpunan. Ya, kapan dia sama? Kalau yang satu adalah subhimpunan yang lainnya dan sebaliknya. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari kalau kita ngelihat dari himpunannya ya, itu akan sulit karena variasinya terlalu banyak. Tapi kita bisa ngelihat dari bentuk apa PDA sama CFG-nya. Ya, gimana kita ngubah? Kita ngelihat separuh-separuh ya. Kita ngelihat kalau CFG bisa kita ubah jadi PDA, ya, dan PDA bisa kita ubah jadi CFG, maka kedua hal itu sama kan? Nah, gimana cara kita ngubah dari CFG menjadi PDA? Idenya, kita manfaatin stacknya PDA untuk mensimulasikan derivasi di CFG. Ada produksi di CFG ya, dari produksi itu kita bisa bikin derivasi. Nah, derivasi itu yang kita terapkan, yang kita masukin ke dalam stacknya. Nah, gimana cara masukinnya? Semua variabel dan terminal bisa kita push ke stack-nya. Yang bisa di-push ke dalam stack adalah semua variabel dan terminal. Kenapa? Ya karena tadi derivasi kan bisa menghasilkan variabel, bisa menghasilkan terminal kan. Makanya itu kita taruh di stack-nya. Pada saat awal, variabel awal yang di-push ke dalam stack adalah S. Ya, starting stack-nya. Starting variabelnya. Starting variabelnya kita push ke dalam stack. Terus, kalau misalnya kita punya variabel yang ada di dalam stack-nya adalah A. Stack paling atasnya itu A. Maka A itu kita pop ya, dan kita push variabel atau terminal yang ada di sebelah kanan produksinya ya, untuk menggantikan A. Jadi seakan-akan A-nya hilang berubah jadi yang di sebelah kanan produksinya. Ya, sama kayak derivasi kan. Tapi itu kita lakukan di eh, dalam stack. Kalau terminal gimana? Kalau variabel kan gampang kan? Variabel ya emang dari satu variabel bisa berubah jadi bentuk lain. Kalau nah, kalau terminal, terminal kan nggak bisa berubah jadi variabel lain karena udah terminal udah berhenti. Bis juga kalau udah sampai terminal berhenti. Gitu. Ya, kalau misalnya kita nemu terminal di dalam stacknya, terus inputnya sama, maka kita pop. Ini mirip kayak kita nyamain kurung kurung buka, kurung tutup. Kalau ketemu kurung tutup, stacknya kurung buka, kita pop. Ini juga sama. Kalau kita nemu terminal, input yang dibaca adalah terminal itu juga, maka itu kita pop. Ya. Terus kita manfaatin non-deterministiknya, non-deterministikannya PDA. Jadi seakan-akan kita tahu apa yang dilakukan selanjutnya di dalam stack. Meskipun sebenarnya semua kemungkinan itu mungkin, tapi kita tahu jalurnya ya, sesuai sama alur produksinya. Seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh tentang eh, apa nih? Oh, ini masih secara umum ya. Nah, jadi algoritmanya yang kita lakukan apa namanya?
kurang lebih seperti ini. Kita mau mengubah dari konteks free grammar menjadi push down automata. Maka dari informasi-informasi yang ada ini, dari empat ini, ya, kita perlu konstruksi supaya tujuh informasi ini ada. Jadi kita kayak kayak punya Lego, gitu kan? Ada bentuk ini, terus kita mau ubah jadi bentuk yang satu lagi. Gimana? Ya ini dibongkar, terus kita susun lagi sesuai sama requirement-nya. Kita punya variabel terminal produksi sama starting variabel. Ini kita bongkar supaya kita dapat hal-hal ini di dalam push dan otomatanya. Gitu. Maka kita bisa konstruksi queue-nya dulu. Queue-nya didapat dari mana? Queue-nya kita bisa buat dua atau tiga atau lebih apa namanya step. Nah, di dalam algoritma yang kita pakai ini, kita tentukan tiga step aja. Selalu tiga? Iya, selalu tiga. Apa? Pertama adalah step awal. Ya, step awal. Yang kedua, itu adalah operasi derivasinya. Nanti kita akan lakukan di sini. Ya. Yang ketiga adalah final step. Tiga itu. Jadi semua operasi apa namanya transisinya ya, di dalam push otomata itu akan terpusat di tengah, ya, di tempat semua operasi derivasinya itu dilakukan. Dua yang awal sama akhir cuma buat mulai dan selesai. Ya mau bikin satu step bisa, cuma ya apa namanya ada concern tambahan yang nanti harus dipikirkan. Ya, tiga ini untuk menjamin bahwa eh, apa namanya string yang bisa dikenali tidak berlebihan. Ya, artinya kita bisa mengenali itu, yaitu nggak ada satu string lain pun yang masuk ke situ supaya sama ya, supaya nanti balikannya juga bisa berlaku. Itu keadaannya kita bikin tiga. Kita udah dapat tiga keadaan, Q0, Q1, Q2. Sigmanya apa? Sigma itu alfabet, himpunan dari simbol. Di dalam konteks free grammar, yang mana yang merupakan himpunan dari simbol? T, terminal. Ya udah itu aja langsung jadi. Ya, alfabetnya adalah terminal. Jadi semua simbol yang muncul di terminal itu jadi simbol yang muncul di alfabetnya. Nah, gampang. Stack alfabetnya apa? Ya, apa aja yang boleh kita push ke dalam stacknya sesuai dengan apa namanya ide di halaman sebelumnya, maka kita bisa nge-push terminal, kita bisa nge-push variabel karena di sebelah kanan produksi pada CFG itu bisa muncul terminal, bisa muncul variabel kan. Maka kita bisa push itu ke dalam stack. Tambah satu lagi untuk stack awalnya. Maka stack apa namanya himpunan stacknya, ya, stack alfabetnya itu adalah variabelnya. Kita gabung dengan terminalnya, kita gabung dengan stack awal. Kalau pakai aturannya shifter, stack awal nggak perlu, gitu karena nanti di sini kita akan muncul starting state-nya itu yang jadi stack-nya di dalam V. Ya, tapi supaya tetap apa namanya menunjukkan prosesnya, ini tetap kita libatkan. Stack awalnya tetap kita masukkan. Nah, fungsi transisinya itu sesuai sama produksinya. Apa? Ada dua ada dua transisi yang awal dan yang akhir itu khusus di tiap nah, saya balik lagi sini. Nah, transisinya itu ini. Jika variabel variabel yang paling atas, maka variabelnya kita pop dan sebelah kanan produksinya kita push ke dalam stack-nya. Itu kalau variabel. Kalau terminal, maka stack-nya kita pop. Ya, kalau stack paling atas dan input yang lagi dibaca itu sama. Nanti aku kasih contoh
apa namanya pakai dan otomata yang jelasnya. Ish, tapi gambaran umumnya seperti ini dulu ya. Nah, di sini kita bikin, saya kasih gambar tiga state ya, Q1, Q0, Q1, Q2. State yang belakang ini kita pakai untuk final state-nya ya. State yang sebelah kiri kita pakai untuk starting state-nya. Transisinya gimana? Dibikin simple aja. Kayak gini. Cukup? Belum. Ya. Ini transisinya saya taruh seperti ini dulu untuk nunjukin yang nomor satu sama nomor dua. Ini sama ini. Apa? Dari step awal, dari step awal, pindah ke step Q1, kita taruh starting variabelnya. Transaksi dari Q0 tanpa mengkonsumsi simbol apapun, ya kalau stack paling atasnya Z0, ini pasti akan terpenuhi kan, karena mulainya dari Q0, stack paling atasnya Z0. Maka kita pindahkan ke Q1, ya, kita push variabel S ke dalamnya. Ya, jadi SZ0 stacknya. Jadi transisi dari sini ke sini, kita nge-push variabel awal. Di sini. Ya. Terus, ya, nanti yang di sini yang produksinya kita turunkan. Ya. Oh, ini aku coba pakai warna merah aja deh, biar beda sama yang ini ya. Nah, nanti di sini ada produksi yang kita lakukan. Saya skip dulu. Eh, apa namanya? Kalau produksinya itu udah tuntas, ya, maka kita push ke, sorry, kita pindah ke step yang satu lagi untuk diterima. Apa? Yang ini. Ya. Dari step Q1, kalau simbolnya udah habis, yang diproses udah habis, dan stacknya juga udah habis, stacknya udah paling dasar, maka kita bisa pindahkan ke Q2, kita hilangkan stack paling awalnya. Gitu. Dan dari situ kita terima. Kalau inputnya udah selesai diproses semua. Gitu. Ya. Jadi ini emang benar-benar buat nge-push doang. Nah ini pindah ke sini juga benar-benar cuma untuk ngilangin stack paling awal dan untuk menerima inputannya dan stringnya. Di sini apa? Produksinya tadi ada dua. Kalau variabel, kita pop variabelnya, kita push produksi yang di sebelah kanannya. Ya. Kalau terminal, maka inputnya kita konsumsi, stacknya kita pop. Maka kita bikin transisinya seperti ini. Untuk setiap produksi A ke alpha, alpha ini bisa kombinasi dari terminal dan variabel ya. Nah, maka transisinya kita berikan dari Q1 tanpa mengkonsumsi simbol apapun, ya, A-nya kita pop, ini di dalam stack ya, stacknya kita pop, terus stack ini kita ganti dengan alpha. Ya, state-nya tetap di Q1. Dari A ketemu stack A, kita pop, kita ganti jadi alpha. Kita ganti jadi alpha. Seperti itu. Itu kalau kita ketemu variabel. Oke. Kalau ketemu terminal gimana? Untuk setiap terminal A, ya, maka kita cek apakah stack-nya itu sama atau enggak dengan inputan yang lagi dibaca. Kalau inputan yang dibaca A, stack-nya paling atas adalah A juga, maka kita pop. Kalau enggak, ya kita nggak bisa ambil jalur itu. Ya, non-deterministic nggak perlu kita tuliskan.
Nah, ini dengan ada 4 aturan ini, ya, maka semua apa namanya, semua elemen pada produksinya akan pindah jadi aturan transisi, jadi fungsi transisi, gitu. Ya. Dan kita dapat fungsi transisi yang lengkap untuk push down otomata yang kita buat. Ya. Oke. Komponen terakhir, final state. Final state-nya di mana? Karena tadi di awal kita udah desain dengan 3 state, ya final state-nya ya terakhir Q2. Nah, nah, yang akan banyak berubah tergantung sama CFG-nya dengan konsep yang ini, itu adalah poin nomor 2 sampai poin nomor 4. Sigmanya tergantung sama, alfabetnya tergantung sama terminal di CFG-nya. Ya. Stack alfabetnya tergantung sama variabel dan terminalnya. Ya, fungsi transisi tergantung sama produksinya, sama starting state-nya. Seperti itu. Ya, 4 komponen itu apa namanya, masuk ke situ. Tapi komponen-komponen yang lain itu bisa kita define dari awal dan tetap untuk semua kasus. Kalau caranya pakai yang ini ya. Kalau caranya pakai yang lain ya nanti akan berubah. Karena ada beberapa variasi juga. Ada yang pakai 1 state, ada yang pakai 2 state, ada yang pakai 3 state. Gitu. Ya. Paling gampang dipahami itu yang pakai 3 state ini karena kita bedakan penggunaannya. Q0 tetap, Z0 tetap, F tetap, Q tetap. Tiga komponen ini yang akan berubah tergantung sama komponen di CFG-nya. Oke, seperti itu. Contohnya seperti apa? Di slide, saya ngasih contoh pakai palindrom. Nah, saya tawarkan ke teman-teman, apakah mau bahas yang di slide atau kita pakai contoh lain? Misalnya, Pak, gimana kalau pakai contohnya yang ini aja, Pak, supaya ada variasi penjelasan gitu. Boleh? Nanti saya akan apa namanya, berikan contoh pakai JFG yang lain, kita coba ubah ke dalam PDA. Tapi kalau ya udah pakai ini dulu aja juga nggak apa-apa. Ada yang mau usul? Tuh, dua. Ini aja kayaknya Pak. Pakai ini dulu aja ya. Oke, sip. Ya, pakai slide dulu supaya ngikutin. Nanti habis itu baru kalau misalnya butuh contoh lain, kita pakai contoh lainnya. Oke, sip. Nah, ini kita ambil informasinya dulu deh. CFG untuk palindrom. Saya pindah ke whiteboard supaya kita bisa lihat step by step-nya. Wih, harus pakai kopiannya ya. Oh, karena ini. Oke. Kurung kurung buka kurung tutupnya ya. PTPS. Oke, variabelnya cuma ada S, alfabetnya 0 sama 1 ya. Terminalnya 0 sama 1, produksinya adalah S ke 0 S0, 1 S1, 0 1. Palindromnya kita izinin ada empty nggak? S-nya bisa berubah jadi empty ya. Oh iya ada epsilon. Mohon maaf aku nggak bisa ngetik epsilon di sini makanya aku ganti jadi E ya. Hmm. Starting variabelnya S. Oke, ini adalah CFG-nya. Ya, komponennya udah teman-teman lihat di depan. Ada start apa namanya, variabelnya S doang. Terminalnya 0 dan 1. Produksinya seperti ini. Ya, ini palindrom. Dan starting variabelnya dari S. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita susun Q-nya.
Q-nya apa? Kan tadi Q-nya kita bikin jadi tiga kan. Q0, Q1, Q2. Q0-nya itu adalah state awal, Q1-nya adalah state untuk operasi derivasinya nanti, dan Q2 adalah final state-nya. Oke, saya gambarkan bersamaan ya antara gambar dan tulisannya. Hmm, bawah deh, karena nanti apa namanya yang proses derivasinya agak agak banyak. Ya, jadi saya gambar agak ke bawah. Oke, oke. Hmm. Ini Q0, ini Q1, ini Q2. Ini label ya, sekali lagi ini label, jadi namanya bisa bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan. Mau dikasih nama ABC juga nggak masalah, mau dikasih nama XYZ dan lain-lain selama tidak ada kerancuan, ya itu boleh. Diagramnya kita bikin tiga step ini. Berarti kalau kita tuliskan komponennya, Q-nya apa? Ya Q0, Q1, Q2. Oke, komponen yang kita pertama udah dapet nih. Ya, oh, saya tulisan targetnya dulu lah. Dan otomatis itu kan 7 himpunan berurut ya. Apa aja? Q, sigma, sigmanya saya ganti E gede. Q0, Z0, F. Ada yang kurang. Oh, gamma. Gammanya pakai apa ya? Ya udah gambar aja deh. Deltanya saya ganti dulu. Sigmanya juga saya ganti dulu. Hmm, gambar aja. Q, sigma, ya, gamma, delta, Q0, Z0, sama F. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 komponen ini yang jadi target kita. Komponen pertama udah sesuai sama apa? Sesuai sama rules yang tadi kita buat. Komponen kedua, sigma, kita ngambil dari mana? Dari terminalnya. Yang ini kan. Ini EV, ini T, ini P, ini S. Ya, kita ngambil dari terminalnya. Maka sigmanya adalah ya terminal yang dari CFG-nya 0 dan 1. Kita pasti akan apa namanya membuat push down otomatanya 0 dan 1. Kok dibuat kayak gitu? Ya, satu tujuannya adalah untuk supaya dia bisa mengenali string yang sama. String itu kan himpun sorry bukan himpunan, rangkaian dari simbol-simbol yang muncul di alfabet kan, ya kan? Itu di sini munculnya 0 dan 1. Jadi stringnya pasti string biner. Di sini juga harus sama kalau dia mau sama ya. Oke, ini udah. Gamanya apa? Jangan lupa, gamma tadi adalah kita ambil dari komponen CFG-nya, P ya, variabelnya, kita gabung dengan terminalnya, dan kita gabung dengan Z0. Ini, ini gamanya.
Ya, tinggal kita lihat variabelnya apa, terminalnya, starting stack-nya itu apa. Variabelnya cuma ada S. Oke. Kita gabung dengan terminalnya ada 0 dan 1. S 0, 1. Kita gabung dengan Z0, stack paling awalnya. Maka seperti ini. Ya. Supaya gampang, saya nggak nulis Z0, saya tulis Z aja ya untuk stack paling dasarnya. Ini saya ganti jadi Z aja. Oke. Ya. Ini adalah gamanya. Udah tiga selesai itu. Nah, yang paling panjang memang adalah deltanya. Ya, delta itu tadi ada empat aturan. Ya betul ada empat aturan. Pertama, transisi di awal pada waktu dari Q0 ke Q1 kita push starting variabelnya. Ya. Kedua, ketiga adalah kalau misalnya kita punya variabel gimana, kalau kita punya alfabet gimana. Ya, transisi sesuai sama produksinya. Ya, untuk mensimulasikan derivasi tadi. Transaksi transisi keempat itu adalah kalau dia udah habis di sini, ya stack paling atasnya kembali dari stack dasar Z0, maka kita pindah ke sini, kita konsumsi Z0-nya. Oke, satu-satu. Hmm, saya kasih warna hitam aja deh. Hmm, ya. Deltanya saya tulis langsung di sini. Apa? Dari Q0, ya, kalau misalnya ketemu simbol kosong, ya, stack paling atasnya adalah Z, maka dia pindah ke Q1, stacknya kita push dengan stack awal. Seperti ini. Ya. Delta, kalau dia ketemu simbol kosong, stack paling atasnya adalah Z, maka dia pindah ke Q1, stack paling atasnya SZ. Ini kan ya, nah, ini yang pertama nih. Ya. Simbol yang dibaca adalah empty string, stack paling atasnya adalah Z, maka kita mengkonsumsi ini jadi nggak mengkonsumsi apapun ya. Karena mengkonsumsi empty string kan sama aja, nggak mengkonsumsi apapun. Stacknya dari Z berubah jadi SZ. Ini juga sama. Dari Q0 pindah ke Q1, tidak mengkonsumsi apapun, stacknya dari Z berubah jadi SZ. Tuh. Terus yang kedua, ketiga, itu kita ngelihat dari produksinya ini. S bisa berubah jadi 0 S0. Artinya apa? Kalau misalnya kita ketemu variabel S di stack paling atasnya, ya, maka S itu kita pop, kita ganti dengan yang ada di sebelah kanan produksinya, tanpa mengkonsumsi simbol apapun. Itu S1. Ketiga, S ketemu 0, S ketemu 1, S ketemu E. Ya udah, itu kita tuliskan semua. Satu S1, kalau mau disingkat, boleh. Ya, produksinya bisa ketemu 0, E ke S bisa ketemu 1, E ke S bisa jadi E. Mm. Oke. Nah, aturan keduanya, kalau kita ketemu variabel, maka variabel itu kita pop, kita push hasil produksinya. Ya. Aturan ketiga, kalau kita ketemu terminal, maka apa yang kita lakukan? Kita cek stacknya.
paling atas sama seperti terminal yang kita baca di input, maka kita pop. Kalau enggak, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Nah, dua hal itu aku tuliskan bareng sama ini aja, tapi di atasnya ya. Bikin baru lagi aja deh. Kalau ketemu simbol nol, stack paling atasnya nol, maka nol itu kita hapus ya di stacknya ya. Kalau ketemu simbol satu, stack paling satu itu juga kita hapus. Nah, ini yang kita lakukan terkait sama terminalnya. Udah, udah. Karena cuma ada dua terminal. Ya, di sini cuma ada 5 aturan produksi. S ke S0, S0, 1 S1, 0, 1E. Kalau ada variabel lain ya nanti masuk ke sini juga semua. Aturan keempatnya adalah kalau dia sudah habis inputannya, ya, maka dia bisa pindah ke Q2 dengan mengkonsumsi stack paling dasarnya. Ketemu stack Z, maka kita bisa hapus stacknya. Ini sudah, sudah. Untuk fungsi transisi sudah tuntas kita buat. Pokoknya sesuai sama produksi dan terminalnya aja. Ya, ini adalah delta. Saya nggak tuliskan semua di sini, saya cuma contohkan satu aja. Di transisi ya bisa pakai himpunan pasangan berurut, karena ini fungsi kan, fungsi transisi. Ya, oh, atau kita bikin notasi ini sama dengan ini sama dengan ini, itu juga bisa. Ya, atau ya udah langsung aja dituliskan dalam diagramnya, nggak masalah. Q0, Z0, ya, sorry, biru, 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 biru. Q0, Z0, apa? Sesuai sama ini ya sendiri. Q0-nya ya si Q0, ya step paling awal ini, ya. Z-nya, step, step paling awal, Z. Terus, apa yang belum? F. Final step-nya di mana? Final step-nya di Q2. Sudah, tuntas. Ya, jadi benar-benar kerjaan besarnya cuma ngerangkai ini aja nih, ngerangkai fungsi transisinya. Kalau yang lain itu udah otomatis. Benarkah ini akan apa namanya bisa mengenali bahasa palindrom? Bisa, Mbak aja. Saya akan kasih contoh sebuah string. Ya, silakan teman-teman usulkan mau string apa yang kita pakai. Jangan panjang-panjang tapi 4 atau 5 huruf aja, 4 atau 5 digit aja. Stringnya terdiri dari biner 0 atau 1, ya. Nah, nanti kita akan coba buat derivasinya dulu, ya. Habis itu baru kita coba cek ke apa namanya, ke push dan otomatanya. Oke, makasih Ilman. 01110, 01110. Oke. Ini palindrom? Ya, ini palindrom. Dari mana kita tahu ini palindrom? Kelihatan langsung. Kalau dia palindrom, berarti dia harusnya merupakan sebuah sentential form kan. Artinya dari S kita bisa turunkan jadi ini. Gimana cara kita menurunkannya? Oke, dari S ya palindrom berarti kita nyusun dari yang paling luar ya. Berubah jadi 0 S0 dulu. Habis itu S-nya yang ini berubah jadi 1 S1. Habis itu sorry. Kalau S-nya berubah jadi 1 S1 berarti ke semua stringnya berubah jadi ini. Habis itu S-nya berubah jadi 1. Ini kan, ya. Langkah derivasinya, langkah turunannya, itu seperti ini.
Dari S berubah jadi 0 S0, S yang ini berubah jadi 1 S1, S yang ini berubah jadi 1. Udah, coba cek pakai push down otomatanya. Saya siapin stacknya dulu untuk kita melihat eh, apa namanya susunan stacknya. Stack paling awal Z, ya. Terus kondisi kita saat ini ada di sini. Ntar dulu. Oke, saya kasih ini untuk menandai kita lagi ada di mananya ya. Nah, kondisi kita lagi ada di sini. Stack paling awalnya Z, input yang lagi dibaca saya letakkan di mana enaknya? Sini aja lah. Satu, nol, satu, 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 nol. Oke. Inputnya saya baca pakai warna merah lah. Nah, oke. Nah, siap ya. 0110 dia palindrom bukan? Bukan. Nanti kita akan coba. Kalau non palindrom, kita coba pakai push down otomatanya, apa yang terjadi? Oke. Sip. Tunggu ya, Haidar ya. Kita tuntaskan yang ini dulu. State awalnya ada di Q0, stack awalnya Z0, dan kita akan mulai baca dari yang paling kiri inputannya. Oke. Nah, oh, sekalian pakai ID-nya nggak nih? Boleh ya, kita tuliskan pakai ID ya. ID-nya saya tuliskan pakai warna hitam juga deh. Q0, 01110, Z. Oke. Ya, ini. Kalau kita berangkat dari Q0, ketemu simbol yang lagi kita baca adalah 0, stack paling atasnya Z, apa yang kita lakukan? Ya, satu-satunya jalan, dia pindah kan ke Q1 kan? Ya kan? Ya, kita nggak bisa mengkonsumsi 0 karena nggak ada transisi yang mengkonsumsi 0 di sini. Maka satu-satunya jalan, ya dia pindah ke Q1. Inputnya tidak dikonsumsi, artinya dia tetap ada di sini, stacknya berubah. Dari Z, oh, SZ. Nanti di sini numpuk nih. Jadi S, Z. Proses dari apa? Proses uh, mohon maaf ya, ini koneksi kayaknya agak uh, apa namanya kurang stabil. Hostnya udah balik, oke, makasih. Saya coba lihat, moga-moga nggak hilang. Oh, hilang ternyata. Ya udah kita ulang. Ada yang nyimpen itunya nggak tadi? Apa namanya? Coret-coretannya. Bentar ya. Hmm. Nah, aku tuliskan ulang aja. Tapi dari diagram untuk yang penurunan apa namanya? Nggak saya bikin.
nol, satu, dua. Transisinya di sini, kalau misalnya dari Q0 ketemu simbol E, stack-nya adalah Z, maka kita push stack Z. Stack S, sorry, starting set-nya. Ya, di sini sesuai produksinya, kita tidak mengkonsumsi inputan apapun, ada produksinya 5, S jadi 0, S 0, S jadi 1, S 1, S jadi 0, S jadi 1, dan S jadi empty. Oke. Ini yang variabel. Yang terminal, kalau ketemu 0, stack paling atasnya 0, maka kita pop. Kalau ketemu 1, stack paling atasnya 1, kita pop juga. Oke. Oke, satu. Tadi inputan yang mau kita tes ada dua ya, 001110 ya, sama yang nggak masuk, nanti kita coba. Ini adalah sentential form, buktinya S bisa berubah jadi 0S0, 0S0 bisa berubah jadi 1S1, S-nya bisa berubah jadi 1. Oke, dia sentential form. Nah, terus kita berangkat dari stack ini, stacknya ada ini, stack Z. Terus inputan yang lagi diproses adalah 0, 1, 1, 1, 0. Oke, nah saya ulangi prosesnya biar apa namanya lebih lebih jelas. Aku nggak tahu soalnya tadi kepotongnya di bagian mana ya. Ah, oke. Kurang lebih seperti ini. Kalau oh sorry ada kurang satu. Transisi di sini E Z E. Ya, kalau misalnya udah selesai, udah habis, maka kita bisa stacknya kita hapus, kita pindah ke Q2. Kita tuliskan ID-nya. Terus ya ID aja lah. Ya, berangkat dari Q0, string yang kita tes adalah ini, stacknya adalah Z. Ya. Nah, transisi yang bisa kita lakukan satu-satunya adalah ini pindah ke sini tanpa mengkonsumsi simbol apapun. Ya, kayaknya nggak dikonsumsi. Ya, stacknya berubah dari Z jadi SZ. Oke. Ini nggak dikonsumsi, makanya tetap ada di posisi ini ya. ID-nya gimana kita nulisinnya? Pindah ke Q1, inputan yang belum diproses tetap stack-nya berubah jadi SZ. Karena kita nge-push apa namanya variabel awalnya. Oke. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Stack paling atasnya S. Stack paling atasnya S. Maka kita bisa melakukan yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ya kan? Saya kasih warna merah deh. Buat nunjukin proses yang mana yang kita ambil. Ya kan? Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, yang mana yang kita ambil? Ya, secara non-deterministik kita tahu bahwa yang kita ambil adalah yang ini langkahnya. Kenapa kayak gitu? Ya, nih produksinya S berubah jadi 0S0, ya kan?
Maka langkah itu yang kita ambil, transisinya dari Q1 tetap ke Q1 kan? State-nya dari S berubah jadi 0S0. S-nya kita hapus, berubah jadi 0S0. State-nya. Inputannya dikonsumsi nggak? Nggak. Inputannya nggak dikonsumsi. Jadi tetap di sini. Sudah. Transisinya sudah dilakukan. Kita tuliskan ID-nya. ID-nya apa? Transisi dari Q1 ketemu itu, maka dia berubah jadi tetap di Q1, inputannya juga tetap, ya. Stack-nya sekarang berubah. Jadi 0S0Z. Nah, oke? Oke. Terus selanjutnya apa? Kita ngelihat posisinya di Q1 yang dibaca 0, stack paling atas adalah 0. Maka kita lakukan yang ini. Nah, ya kan? Inputannya 0, stack paling atasnya 0. Oke, aku kasih. Nah, biar kelihatan juga deh. Nah, inputannya 0, stack paling atasnya 0. Maka apa? Kita pop, ya. 0 ketemu 0, kita pop. Kalau di pop, transisinya tetap ke sini, ya. Ininya di pop, 0-nya hilang, ya. Stack paling atasnya sekarang adalah S. Yang ini prosesnya juga kita konsumsi. Artinya udah nggak kita baca lagi yang ini, kita pindah ke sebelahnya, gitu. Reading head-nya pindah. Jadi nolnya udah selesai dibaca, kita baca yang selanjutnya. ID-nya apa? ID-nya dia ada di state Q1 yang belum diproses. Stringnya adalah ini, stack-nya adalah S0Z. Seperti itu. Dan lanjut lagi. Kita ketemu simbolnya satu, stack paling atasnya S. Simbolnya satu, stack paling atasnya S. Dari Q1. Transisi yang mana yang kita lakukan? Ketemu S nih, variabel. Pasti salah satu dari yang bawah kan? Ya kan? Apakah jadi ini? Ataukah jadi ini? Atau jadi yang lain? Ya, secara non-deterministik kita tahu dia berubah jadi yang ini. Betul. Ya, jadi satu s satu. Kenapa? Ini dari derivasinya kita tahu. Ya, jadi satu s satu. Ya udah, tanpa mengkonsumsi simbol apapun, apa namanya, state-nya tetap di Q1, S-nya kita pop, kita ganti dengan satu s satu, gitu kan? Sekarang step paling atasnya adalah satu. ID-nya jangan lupa kita tuliskan dulu. Kondisinya step ada di keadaan Q1, terus simbol yang belum dibaca adalah ini, stepnya adalah satu s satu nol z. Gitu. Nah, lanjut lagi. Stack paling atas adalah satu. Input input simbol yang dibaca adalah satu. Makanya di Q1. Maka kita tahu dia akan ngambil yang ini. Dan ini akan di pop. Ya, pop. Secara non-deterministik ya. Kalau teman-teman mau nyobain semua kemungkinannya ya boleh aja. Bikin aja cabang-cabangnya. Nah, nanti jalur yang ini yang akan nyampe di final state. Oke. Satunya dikonsumsi, dia pindah ke sebelah. Oke, tetap di Q1. ID-nya kita tuliskan.
Tetap di Q1, yang belum diproses adalah 110, stacknya adalah S10Z. Stack paling atas S lagi nih. Kita nggak mengkonsumsi simbol lagi berarti. Kita ngambil salah satu dari transisi yang bawah. Oh, ternyata ngambilnya yang ini. Tuh ya. S-nya kita pop, berubah jadi satu. S-nya kita pop, berubah jadi satu. Nah, step-nya tetap di Q1. ID-nya, kita tuliskan. Tetap di Q1, yang belum diproses adalah 110, stack-nya 110Z. Nah, dari sini harusnya teman-teman udah mulai bisa ngeliat tuh. Stack-nya sama input simbol yang belum dibaca, sama. Dan di tiap langkah, nanti kita akan melakukan apa namanya proses transisi yang salah satu dari dua ini kan. Nah, sama pop, sama pop, sama pop gitu ya. Sampai akhirnya nanti apa namanya input simbolnya selesai diproses semua dan stack-nya sisa yang paling bawah. Kalau mau dibahas step by step nggak apa-apa, tapi saya tunjukin cepet aja ya, biar bisa kasih contoh yang lain. Nanti akan muncul di sini, tuh kita pop, ya ini hilang nih, hilang. Habis itu kita proses sebelahnya lagi, ketemu satu lagi, kita pop, ya ini kita proses, kita udah sebelahnya lagi, ketemu nol, kita pop, kita proses sebelahnya lagi. Inputan udah selesai diproses semua, ya stack paling atas juga udah apa namanya berubah jadi stack awal tadi, ya di situ kita pakai ini aja lah biar cepat ya. Q1 empty, dan proses ini tahu ya, tiga tiga proses tadi saya rangkum jadi satu. Oke, ini terus apakah selesai? Belum, karena dia belum apa namanya sampai akhir, ya belum di final state nih. Di kondisi Q1 stack paling atasnya Z, ya maka kita bisa lakukan transisi yang ini. Kita bisa lakukan transisi yang ini. Dia pindah ke Q2, Z-nya kita pop, perlu susah. Nah, Z-nya kita pop, sekarang stacknya kosong, ya. Input simbol nggak dikonsumsi apa-apa. Ya. ID-nya gimana? ID-nya dia ada di Q2, simbol yang belum diproses udah habis, stack-nya udah habis juga. Gitu. Nah, sampai kondisi ini baru selesai. Ya, kalau dia bisa sampai sini, ya artinya string itu diterima. Ya. Nah, kembali tadi proses yang kita lalui itu sebenarnya sama seperti produksi yang kita turunkan dari S jadi 0 S0, 0 S0 jadi 01 S10, dari 01 S10 jadi 01110. Ya. Ini di push down otomatanya mensimulasikan turunan ini, mensimulasikan derivasinya. Seperti itu. Ya. Kalau yang tadi yang tidak berhasil, apa tadi? 10 110 ya. Apa yang kita lakukan? Ini saya reset dulu. Sorry. Ini 10, biar nggak overlapping jadi apa namanya ngeselectnya gampang. Oke. 10 tadi sih 10 110.
Oke, biar saya ganti jadi kotak aja deh. Nah, 10 110. Apakah ini palindrom? Bukan. Kenapa bukan palindrom? Kita bisa cek ya. Dia bukan sentential form dari S ya. Untuk berubah ke situ bisa jadi 0 S 0, bisa jadi 1 S 1, bisa jadi 0, bisa jadi 1, bisa jadi E. Otomatis bukan E kan? Ya kan? Karena ya empty, bukan empty string, bukan 1 juga, bukan 0 juga. Ya, apa panahnya ya? Ya udahlah. Anggap ini panahnya garisnya 2 ya, supaya bikinnya lebih cepat. Oke. 0 S 0, 1 S 1, S-nya bisa berubah jadi apa? Balik ke yang tadi. Dia bisa jadi 00 S 00, 01 S 10, 0 0 0 0 1 0 0 0. Nah, dia bisa berubah jadi salah satu dari inilah ya. Nah, yang 1 S 1 bisa berubah jadi 1, S-nya jadi 0 S 0, 1 1 S 1, 1 0 1, 1 1 1 1 1. Ini ya. Tiga yang bawah ini nggak mungkin, tiga yang bawah ini nggak mungkin karena udah nggak ada variabelnya lagi. Tinggal dua yang atas. Yang atas ini dia bisa berubah jadi 0 0 S 0, 0 0 1 S 1, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0. Ya, yang ini bisa berubah menjadi, ini semua kemungkinan dijabarin kalau yang ini. Buat nunjukin bahwa nggak ada satupun jalur yang akan memenuhi itu. 01 1 0 S 0 dulu, 01 1 S 1, 01 0 1 0, 01 0 1 1 0. Ya, yang bawah capek juga. 10 0 S 0, 10 1 S 1, 10 jadi 0, 1 1 0 1 1 0. Terakhir ya. Kenapa terakhir? Karena yang kanannya apa namanya, nanti akan lebih panjang dari 5 digit. Jadi nggak worthy juga kalau kita cari terus. Ya, satu-satu. Oke. Sudah, akhirnya selesai. Ya. Nah, 10 1 1 0 itu nggak ada nih di antara cabang-cabang yang kita buat ini. Ya, saya kasih warna biru. Yang dianggap palindrom yang mana? Yang terminal semua kan? Tuh, langsung ya semua deh. Nih, ya, ini, ini palindrom nih, yang bisa kita generate, yang dia merupakan sentential form, ya, yang terdiri dari terminal semua. Ini palindrom.
ya. Yang atas ini masih bisa kita lanjutin lagi karena ada banyak turunan-turunan selanjutnya. Cuma yang kita cari panjangnya 5. Yang ini kalau kita lanjutkan panjangnya udah lebih dari 5 kan. Minimal 6. Jadi nggak worthy untuk kita lanjutkan. Iya, palindrom itu yang dibolak-balik sama. Betul. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, waktu kita turunkan pakai push down otomata sama gitu juga ya. 10110 berangkat dari Q0 berangkat dari Q0 ya. Satu-satunya jalan adalah kita pindah ke sini dengan nge-push starting stack-nya, starting variabelnya, sorry, nge-push starting variabelnya. Habis itu dari sini stack paling atasnya S, maka kita perlu menurunkan salah satu dari yang 5 ini. Salah satu dari 5 ini nih. Yang mana? Yang 3 bawah ini nggak mungkin, karena kalau 3 bawah ini kita lakukan, kita akan dapat yang ini atau yang ini. Kita ngelihat bahwa oh iya atasnya 1, ya kita coba yang ini dulu lah, ya. Jadi 1S1. Stacknya kita pop 1S1. Ini kan belum mengkonsumsi simbol apapun. Stack paling atas 1 yang kita proses inputannya adalah 1, maka kita eh, lakukan yang ini, kita pop. Simbolnya ini pindah yang kita baca, ini kita pop. Sekarang stack paling atasnya jadi S lagi. S mana? Oh, supaya jadi 0 kita proses yang ini gitu ya. Ininya kita pop jadi 0 S 0 ya. Stack paling atasnya sekarang adalah 0, inputan yang lebih baca 0. Maka kita bisa lanjutkan, kita pop ya. Kita hapus, input yang dibacanya pindah dan seterusnya gitu. Nah, ini kita lakukan, nanti akan mentok. S ini masuk yang mana? S ini masuk yang ini supaya supaya sama ya. Asumsi kita, oh iya, supaya tetap bisa apa lanjut prosesnya. S-nya di pop, 1 muncul ya. Habis itu kita ngepop satunya, ya, stack paling atasnya sekarang adalah 0. Ini udah selesai diproses, kita geser. Nah, di kondisi ini halting. Kenapa? Dia nggak bisa ngambil salah satu dari transisi yang ada yang di sini. Satu-satunya transisi yang memungkinkan adalah ke kanan, tapi ke kanan stack paling atasnya harus Z. Nggak bisa. Jadi dia halting, berhenti prosesnya di sini. Sorry. Karena dia berhenti, ya, maka string ini tidak diterima. Kenapa? Berhenti padahal inputannya belum habis, stacknya juga belum habis, gitu. Dia nyangkut di tengah, gitu. Oke. Dan kita ngelihat juga kan bahwa oh iya dia emang bermasalah di sini. Kalau ininya 0 aja, maka kita masih bisa lanjut karena dia palindrom kan. Tapi karena ininya 1, dia nyangkut di sini karena ini yang tidak ada padanan di setengah awal. Ya nggak bisa nyoba cara lain lagi, sama aja nanti akan nyangkut juga karena kita udah coba lihat dari turunannya bahwa nggak ada yang memenuhi ini, ya. Maka waktu kita push ke dalam sistem otomatanya pun itu nggak akan ketemu. Betul. Jadi yang push down otomata yang bentuk seperti ini itu sama persis seperti konteks free grammar yang tadi udah kita definisikan untuk palindrom. Dari produksi ini kita simulasikan dalam bentuk push down otomata di kanan ini. Gitu. Ya,
Jadi eh oke, saya balik dulu. Konstruksi kita seperti itu. Ya, ini fungsi transisinya bisa kita tuliskan seperti ini. Ini digambarkan sama persis seperti tadi, cuma beda urutannya aja. Nggak masalah urutannya ya, karena dia tetap dari Q1 ke Q1 juga. Nah, secara umum, push down automata itu bisa kita kelompokkan ke dua macam. Apa? Push down automata yang menerima dengan empty stack, ya. Jadi dia nggak perlu ada final state-nya, tapi selama stack-nya itu empty, dia apa namanya tetap diterima. Gimana cara kita menentukan yang itu? Ya, stack paling awalnya itu yang dihapus. Jadi sama persis kayak sebelumnya, cuma bedanya ini kita cuma ngapus stack doang. Tapi final state-nya nggak terlalu penting. Nah, yang kedua, push down automata yang menerima final dengan final state. Jadi dia baru diterima setelah dia masuk ke dalam final state-nya. Ya, dua-duanya itu ekivalen. Artinya bentuk PDA yang satu bisa kita ubah ke dalam bentuk PDA yang lainnya. Ya. Dengan tetap bahasanya sama. Ya. Konversi yang sebelumnya itu kita pakai tiga state dan PDA-nya adalah PDA yang menerima dengan final state. Ya. Model konversi lain dari CFG ke PDA itu ada yang satu state doang, ada yang dua state doang, gitu. Ada yang pakai empty stack, ada yang pakai final state. Teman-teman silahkan aja explore. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan CFG ke PDA? Gampang kan sebenarnya? Cuma nyusun tiga state, ya. Habis itu produksinya diubah ke state yang di tengah, udah kita dapat push down otomatanya. Tinggal nentuin komponen-komponen lain yang belum belum masuk apa aja. Nah, kalau misalnya butuh contoh lain nanti silakan disampaikan. Ini yang kebalikannya agak lebih rumit. Kenapa? Kita harus apa namanya memikirkan konsep produksi seperti apa yang harus dibuat untuk transisi yang seperti itu. Jadi balik nih. Ya, kalau tadi kan kita punya produksinya, transisi seperti apa yang bisa menggambarkan produksi tadi? Ya udah kita simulasikan pakai stack-nya. Aman, gampang. Nah, sekarang kebalik. Kita punya transisinya di pushdown otomata, tapi kita belum tahu produksinya seperti apa. Ya, maka kita define dulu. Ya, kita define apa? Kita define sebuah bahasa. Jadi nanti kita bikin bahasa di dalam bahasa. Ya. Nah, pemrosesan push dan automata ke CFG, kita menggunakan cara yang sama seperti teorema Klein di bahasa reguler. Kita akan bagi mesinnya menjadi beberapa komponen, dan tiap komponen nanti berkorespondensi terhadap bahasa tertentu, nanti nanti kita rangkai lagi. Jadi context free grammar. Nah, untuk menggambarkan itu, maka kita definisikan dulu triplet di bawah. Triplet PTQ itu adalah bahasa ya string-string yang bisa diproses yang dia akan mengkonsumsi string tersebut dengan berpindah dari state T state Q dan stack-nya T. Jadi bahasa yang ada di dalam sini ya string-string yang ada di dalam sini adalah eh, string yang akan dikonsumsi pada saat kita berpindah dari state T ke state Q dengan menghapus stack T. Bingung ya? Ya oke. Pegang dulu aja definisi ini. Simbol T diambil dari stack paling atas, artinya kita menghilangkan stack T, ya, transisinya pindah dari P ke Q. Jadi ada tiga komponen di dalam triplet ini. Ini adalah state, ya, keadaan awal sebelum transisi ya. Yang ini juga keadaan akhir setelah transisi, Q. Yang T-nya apa? T-nya adalah
stack yang kita hapus. Stack paling atas yang kita hapus. Nah, triplet ini yang kita jadikan bahan. Buat apa bahannya? Bahan transisi nanti. Kita punya starting state, ya. Kalau kalau kayak gini udah bisa udah ditangkap definisinya, maka starting variabelnya apa? Berangkat dari state awal ke state akhir, Z0-nya hilang, ya nggak? Dari state awal, gimana pun state awalnya kita nggak tahu, state state akhir, gimana pun state akhirnya kita nggak tahu, tapi yang jelas dari situ pindah ke situ, stack awal tadinya Z0 hilang. Itu yang kita jadikan variabel awal. Habis itu ada transisi, sorry, bukan ada transisi. Ada produksi. Produksinya seperti apa? Step by step kita susun dari bahasa ini. Nah, inputnya kebalik sekarang. Inputnya adalah push down automata, outputnya adalah context free grammar. Proses yang kita lakukan pertama, kita bikin terminalnya dulu. Terminal di CFG itu adalah input simbol dari PDA, sigma. Sama kayak tadi, bolak-balik kan. T-nya, variabelnya adalah semua triplet untuk setiap state, P, Q, dan stack T. Jadi kalau kita punya PDA, stack-nya ada apa ada tiga macam, state-nya ada 4, ya, maka kita punya variabelnya yang kita butuhkan itu 4 kali 4 kali 3. Gitu. Banyak banget, Pak. Iya, banyak. Tapi nggak semuanya bisa diraih dari state awal. Makanya nanti bisa kita eliminasi. Tapi kita siapkan untuk sebanyak itu dulu. Nah, kalau S-nya itu adalah state awal, F-nya adalah final state, maka Z-nya adalah stack awal, dan Z-nya stack awalnya, maka variabel awal di CFG-nya itu adalah ini. Dari state mana ke final state-nya mana, kita harus menghapus simbol Z-nya. Jadi kita berangkat dari ini. Ini adalah variabel awal di CFG-nya. Ya, nanti mau diganti labelnya nggak masalah. Tapi konsep tripletnya itu kepake untuk variabel-variabel di CFG. Nah, produksinya kita mengikuti aturan ini. Untuk transisi PAT ke R, kalau misalnya ada perubahan, maka kita tambahkan semua produksi berbentuk triplet kayak gini. Ya. Jadi triplet yang bikin B1, triplet yang bikin B2, triplet yang bikin B3, dan seterusnya. Ya. Itu kita ubah. Kalau misalnya transisinya kosong, artinya stack-nya langsung habis, ya, maka kita bisa bikin aturan produksi dari triplet tadi ke variabelnya aja. Gitu. Nah, yang atas ini akan membuat sebuah produksi dari satu variabel ke variabel lain, ya, ke rangkaian variabel lain. Kalau yang bawah akan membuat produksi dari satu variabel ke terminal. Contoh, ini saya punya apa namanya push down automata dengan tiga state P, Q, sama R. Variabelnya apa? Ya, terminalnya di sini apa? A sama B. Stack-nya apa? Stack-nya di sini cuma A sama Z. Tahu dari yang tahu dari mana A sama Z? Ya, kita bisa lihat dari kondisi yang ini. Oke. Nih, cuma ada A sama Z doang untuk stack ya. Untuk stack saya kasih ini yang warna merah. Untuk stately kelihatan langsung PQR ya. Untuk terminal variabel saya kasih warna biru. Ya kan? Cuma ada A dan B doang. Gitu. Nah, dari kondisi ini itu
kita bisa mulai proses tuh. Variabelnya apa, terminalnya apa, terus produksinya seperti apa, dan starting variabelnya apa. Ya, starting variabel langsung bisa kita define. Starting variabelnya di CFG yang nanti kita buat adalah PZR. Berangkat dari state P, ya, berakhir di final state-nya R, dia akan mengkonsumsi stack Z. Kayak PZR itu adalah starting variabelnya. Terminalnya, terminalnya gampang juga. Sigma, A dan B doang. Yang susah adalah variabel dan produksinya. Ya, oke. Kita define produksinya dulu nanti. Terminalnya itu variabel awalnya adalah PZR, produksinya kita akan konstruksi. Variabelnya apa? Variabelnya yang mungkin adalah ini. Ini yang mungkin ya. Tapi nanti nggak semuanya bisa diraih. Hanya ini nanti akan ada beberapa yang kita eliminasi. Ada 18 variabel maksimal. Untuk siap transisi PAT, maka kita buat seperti ini. Ya. Nah, transisinya tadi ada apa aja? Ada ini, A, A ke AA, A, Z ke AZ, dan seterusnya. Di sini, T-nya berubah jadi banyak. PAT, dari A berubah jadi AA kan? Ya kan? Yang mana tuh? A berubah jadi A, yang ini. Ya. Dari P, tetap ke P, A-nya berubah jadi AA. Nah, A berubah jadi AA ini, kita ubah jadi produksi PAA ke PA. PAZ ke PAZ, dan seterusnya. Nah, kalau yang lebih dari satu, baru kita susun. P ke Q, ya, A-nya tetap ke A. Stack-nya tetap ya. Artinya berubah dari P apa namanya ke QAP dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cek ya. Dari transisinya akan berubah jadi ini. Kalau nanti masih ada yang bingung boleh ditanyakan. Untuk setiap transisi yang kosong, yang stack-nya kita hapus dari stack T hilang, yang mana aja yang dari stack apa namanya stack T terus hilang. Ini state-nya tetap ini BAMT sama MTZNT. Dua ini yang hilang. Maka kita bisa bikin dari Q ya, produksinya jadi QAQ ke B ya. Sama QZR ke MT. Ini dua ini ngikutin aturan transisi yang tadi ya. Habis itu kita tambahkan semua, kita rangkai ya. Terus kita apa namanya? Hilangkan yang tidak tidak apa kepakai ya. Maka kita dapat produksinya seperti ini. Tidak semua variabel bisa dicapai dari variabel awal, bisa kita sederhanakan. Yang mana aja yang nggak bisa dicapai dari variabel awal? Variabel awalnya yang mana sih? PZR kan? Ini variabel awal kan? Ya, ini adalah S. Starting variabelnya. Dia bisa ke QZR. PZR ada lagi nggak? PZR ada. Dia bisa ke PAP, bisa ke PZR, bisa ke PAQ, bisa ke CQZR, PAR, RZR, nama QZR. PZR nggak ada lagi. Oke. QZR nggak ada. RZR, RZR nggak ada. PAR ada. Nih, PAR ada. Ini aman berarti ya.
PAP bisa diakses berarti, PAQ bisa diakses, RAR juga bisa diakses. QZR ada, oh ada. Nah ini ya yang text time ini sih buat nganalisis bagian mana yang perlu dihilangkan, nama yang enggak. Tapi sampai tahapan ini aja itu udah dianggap oke, gitu ya. Kalau perlu disederhanakan lebih lanjut bisa, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Kok variabelnya apa namanya panjang-panjang Pak? Ya, ini untuk menunjukkan tripletnya. Karena tiap triplet tadi itu melambangkan satu variabel. Kalau teman-teman mau ubah labelnya, PAP jadi C gitu, PZP jadi D dan seterusnya, silakan, nggak masalah. Ya, untuk apa namanya penyederhanaan penulisan. Yang mana yang nggak bisa diakses? Saya kasih contoh satu deh. Di PZP, PZP, PZ, PZP kayaknya nggak bisa diakses dari awal deh. Nah, PZP, ya, PZP ini kayaknya nggak bisa. Kenapa PZP nggak bisa? Ya, balik lagi kita cek ke diagramnya. Triplet PZP artinya apa sih? Ya, berangkat dari P, berakhir dengan P, kita mengkonsumsi simbol Z. Di sini nggak ada. Nah, kalau dia berakhir dari P, berawal dari P, berakhir di P, maka antara A-nya berubah jadi AA, kita nge-push A, atau kita nge-push, iya, nge-push A doang ya. Cuma ada nge-push A doang, nggak ada yang mengkonsumsi Z di sini. Nggak ada yang nge-pop stack Z. Ya, maka nggak ada PZP. Ya. Simbolnya apapun, nggak ada PZP. QZP, QAP, itu juga nggak ada. Kenapa? Dari Q nggak bisa ke P lagi. Ya kan? Ini kan alurnya satu satu jalan dari P ke Q doang. Maka dari Q ke P nggak ada, dari R ke Q, R ke P juga nggak ada. Jadi itu bisa kita hilangin. Hmm. PZP nggak mungkin. Yang sebaliknya Q ke P juga nggak ada. Oh ya, di sini udah dihapus di awal deh kalau PKP. Nah, seperti itu. Ujung-ujungnya kita akan dapat kurang lebih seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk dari CFG ke PDA gampang. Dari PDA ke CFG lebih susah, tapi gampang juga sebenarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada tugas. Tapi tugasnya opsional. Ya, teman-teman bisa cobain konsep tadi. Ini ada push down automata, coba diubah ke dalam bentuk CFG, dan di sini ada CFG. Bisa diubah ke dalam bentuk PDA. Salah satu aja. Ya. Nanti kalau misalnya pas lagi ngerjain ada kesulitan, teman-teman boleh diskusikan, boleh ditanya ke grup maupun ke saya Japri ataupun di kelas. Ya, nah, misalnya nggak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini eh, kuliah otomata bisa kita akhiri sampai sini. Nanti presensi akan saya ambil dari Zoom. Ya, jadi yang hadir di Zoom ini itu dianggap apa sudah hadir, kecuali kalau yang masuk terus keluar langsung ya. Eh, itu nggak dianggap. Kalau ada kendala boleh apa namanya disampaikan. Baik, kita tutup kuliah hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Ma, Terima kasih Bapak. yuk. Pak.